Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan malam ini, kami dari kelompok 1 tugas PBL2 akan mempresentasikan hasil terjemahan kelompok kami. Bab 15, Fondasi pada Tanah Sulit. Materi yang akan kami presentasikan adalah mengenai prinsip teknik fondasi. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya sendiri, Andrea Asri Hafizia dengan NIM 1503620010. Dengan saya Diki Akbar Maulana dengan NIM 1503620004. Kemudian ada saya, Nabaila Zahra, dengan NIM 1503620034. Saya Nengsiska Swandini dengan NIM 1503620060. Dengan saya Riki Aryadi dengan NIM 15036289. Dan saya Dwiki Zulfansyah dengan NIM 1503620093. Lalu ada teman kami juga, Ayu Aprianti Rejab dengan NIM 1503620097. Selanjutnya, susunan acara yang akan kami laksanakan adalah yang pertama pembukaan, perkenalan, yang ketiga pemaparan, yang keempat kesimpulan, yang kelima tanya jawab, dan juga penutup. Topik bahasannya yang pertama ada pendahuluan, dan yang kedua ada sifat geoteknik tanah. Untuk pendahuluan, teknik fondasi. Setiap proyek teknik sipil memiliki beberapa komponen teknik geoteknik atau fondasi. Ini termasuk semua struktur yang didukung, yaitu fondasi dan juga struktur penahan bumi. Dua kategori besar yang dibahas. Dalam materi ini, akan diperkenalkan metode desain faktor beban dan resistensi atau LRFD, yang sangat berbeda dibandingkan dengan metode desain tegangan yang diizinkan tradisional atau ASD yang telah digunakan oleh insinyur geoteknik selama beberapa dekade. LRFD dan ASD adalah cara faktor keamanan diterapkan. Semua desain geoteknik membutuhkan pengetahuan tentang sifat tanah dan bantuan di sekitar struktur. Ini ditentukan melalui program eksplorasi tanah atau investigasi lokasi yang terdiri dari A. Uji lapangan, B. Pengambilan sampel di lapangan, dan C. Tes laboratorium pada sampel yang diambil dari lapangan. Berdasarkan data eksplorasi tanah, profil tanah yang disederhanakan dapat dikembangkan dan menjadi dasar untuk desain geoteknik. Selanjutnya, ada sifat geoteknik tanah. Desain fondasi struktur seperti bangunan, jembatan, dan bendungan umumnya membutuhkan pengetahuan tentang faktor-faktor seperti beban yang akan ditransmisikan oleh suprastruktur ke sistem fondasi, B. Persyaratan kode bangunan lokal, C. Perilaku dan deformabilitas tanah terkait tegangan yang akan mendukung sistem fondasi, dan D. Kondisi geologi tanah yang dipertimbangkan. Bagi seorang insinyur fondasi, dua faktor terakhir sangat penting karena menyangkut mekanika tanah. Sifat geoteknik tanah seperti distribusi ukuran butir, plastisitas, kompresibilitas, dan kekuatan geser dinilai dengan pengujian laboratorium yang tepat. Selain itu, penekanan telah ditempatkan pada penentuan kekuatan lapangan dan sifat deformasi tanah. Karena proses ini menghindari sampel yang mengganggu selama eksplorasi lapangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahra. Selanjutnya ada distribusi ukuran butir. Untuk distribusi ukuran butir ini yaitu menentukan presentasi berat butir pada suatu
unit saringan dengan ukuran diameter lubang tertentu, di mana karakteristik tanahnya ini berbutir kasar dan sangat dipengaruhi oleh ukurannya. Namun, dalam kasus tanah berbutir halus, plastisitas menentukan perilaku rekayasa genetik. Tanah sering mengandung butiran kasar dan halus, dan perlu untuk menentukan distribusi ukuran butir untuk mengklasifikasikan dan memahami sifat teknisnya. Berikut ini ada tabel di mana ini merupakan standar US untuk ukuran butir. Selanjutnya ada analisis saringan, di mana analisis saringan ini dilakukan dengan mengambil jumlah tanah kering yang dikeringkan dan dihancurkan dengan baik dan mampu melewatkan tumpukan saringan yang semakin halus dengan panci di setiap lapisan bawahnya. Jumlah tanah yang tertahan pada setiap saringan ditimbang dan presentasi kumulatif tanahnya ini melewati masing-masing telah ada ketentuannya, di mana presentasinya ini umumnya disebut sebagai persen lebih halus. Dua parameter untuk menentukan kurva distribusi butiran tanah berbutir kasar. Yang pertama itu ada koefisien keseragaman, di mana diartikan dengan CU, dan ada koefisien gradasi dengan CC, dan koefisien tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut, di mana CU ini merupakan dari perbandingan antara D60 dengan D10, kemudian CC merupakan perbandingan dari D kuadrat 30 dibagi dari D60 dikali D10, di mana ada sebelahnya ini ada gambar kurva distribusi ukuran butir dari tanah berbutir kasar yang diperoleh dari analisis saringan. Kemudian selanjutnya ada analisis hidrometer didasarkan pada prinsip sedimentasi partikel tanah lolos ayakan pada nomor 200 atau 0,075 mm di dalam air. Pengujian ini melibatkan penggunaan 50 gram tanah kering dengan larutan natrium 4% dan didiamkan selama 16%. Kemudian ditambahkan air suling dan diaduk dengan kuat. Hidrometer dikalibrasi untuk menentukan jumlah tanah yang masih berada dalam suspensi pada waktu tertentu. Diameter terbesar dari partikel tanah yang masih berada dalam suspensi pada waktu F dapat ditentukan dengan hukum Stokes, di mana rumusnya itu adalah D sama dengan akar dari 18 nu dan GS dikurangi 1 EW dan ada perkalian dari L per T. Teknik analisis saringan dan hidrometer dapat dikomunikasikan untuk mengetahui tanah berbutir kasar dan berbutir halus. Selanjutnya, di sini ada batas ukuran tanah, di mana untuk batas ukuran tanah ini ada beberapa organisasi seperti American Association of State Highway and Transportation Officials, ASTO, dan USCS telah menetapkan batas ukuran kerikil, pasir, lanau, dan lempung berdasarkan ukuran butir yang ada di dalam tanah. Tabel tersebut menunjukkan bahwa partikel tanah yang lebih kecil dari 0,002 mm diklasifikasikan sebagai lempung. Nah, berikut di sampingnya ini ada tabel batas tanah ukuran partikel di mana ada sistem klasifikasi berdasarkan USCS dan AASTO. Selanjutnya, untuk hubungan berat dan volume akan dijelaskan oleh Dwiki. Baik, terima kasih Zara. Berikutnya adalah hubungan berat volume. Nah, di sini ditampilkan ada dua gambar yang dimana kita bisa melihat tanah jenuh dan tanah jenuh. Nah, di sini dijelaskan berapa tinggi volumenya, berat yang ada. Itu udara, air, dan tanah. Next. Nah, berikutnya adalah hubungan berat dan volume berat volume kering dan berat volume jenuh. Nah, dalam tabel 2.3 hubungan Y, YD dan YSG. Nah, hubungan berat volumenya itu Y dibagi 1 ditambah W, GS dan GW dibagi 1 tambah E. Dan berikutnya untuk YD, Y dibagi 1 tambah W, dan Y1 itu GS tambah E tutup kurung YW dibagi 1 tambah E. Next.
Nah, di sini ada kedapatan relatif. Kedapatan relatif atau indeks kepadatan dilambangkan dengan ID. Kedapatan tanah Garuner berhubungan dengan kepadatan relatif tanah. Nah, dalam tabel 2.5 menjelaskan klasifikasi kepadatan tanah Ganarul. Nah, berikutnya ada rumusnya, yaitu sebagai berikut. Dan itu di tabel 2.5 ini kepadatan tanah Ganarul itu ada tabelnya, bisa dilihat ada kepadatan relatif DR atau persennya dan deskripsinya. Nah, ada batas Atterberg. Batas-batas Atterberg umumnya dinyatakan sebagai indeks konveksi atau batasan kadar air, yaitu batas suhu atau Skill-Head limit, batas plastik atau plastik limit, dan batas cair atau liquid limit. Batas plastis atau PL adalah kadar air terendah dari mana tanah mulai bersifat plastis. Sifat plastik ditentukan berdasarkan koordinasi di mana tanah yang digulung dengan tepak tangan mulai retak setelah mencapai diameter kurang dari 3 mm. Batas cair atau L, kadar air tertentu di mana berlaku tanah berubah dari kondisi plastis ke cair. Pada kadar air tersebut tanah mempunyai kuota geser terendah. Nah, perbedaan antara batas cair dan batas plastis suatu tanah didefinisikan sebagai indeks plastis atau PL. Nah, itu PL sama dengan LL dikurang PL. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar 2.4, itu mendefinisikan batas Atterberg. Nah, pada set berikutnya akan dilanjut oleh Ricky. Ricky, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada sistem klasifikasi tanah. Yang pertama ada sistem AASHTO. Jadi sistem ini mengklasifikasikan tanah menurut 8 kelompok besar, A1 sampai A8. Berdasarkan distribusi ukuran butir, batas cair, dan indeks plastisitasnya, tanah yang terdaftar dalam kelompok A1, A2, dan A3 termasuk tanah berbutir kasar, dan kelompok A4, A5, dan A6 dan A7 termasuk tanah berbutir halus, gambut, kotoran, dan tanah organik tinggi lainnya diklasifikasikan dalam A8. Ini ada contoh grafik dari plastisitas pada sistem USCS. Jadi pada sistem USCS ini, tanah berbutir kasar diklasifikasikan berdasarkan distribusi ukuran butiran. Sedangkan tanah berbutir halus diklasifikasikan berdasarkan plastisitasnya dengan menggunakan bagan Casagrande. Boleh di next. Selanjutnya ada tegangan efektif. Jadi tegangan efektif ini merupakan tegangan dalam tanah yang dipengaruhi oleh gaya-gaya air yang terdapat di dalam tanah. Komponen yang dapat diatasi oleh butiran tanah adalah tegangan yang efektif, dan sisanya dibawa oleh air pori disebut tekanan air pori. Dan tegangan total pada titik tertentu dalam masa dapat dinyatakan sebagai berikut. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada konsolidasi. Jadi di lapangan ketika tekanan total pada lapisan tanah lempung jenuh meningkat, tekanan air pori di tanah lempung akan meningkat karena kemampuan tanah lempung untuk mengalirkan cairan yang melewatinya sangat kecil. Maka tekanan air pori berlebih menghilang dan tekanan tanah meningkat. Sini ada salah satu contoh prinsip konsolidasi.
Boleh di next. Selanjutnya di sini ada penurunan konsolidasi. Ini ada gambar dari perhitungan penyelesaian satu dimensi. Ada rasio awal sama dengan aplikasi beban. Penurunan konsolidasi primer satu dimensi yang disebabkan oleh beban tambahan dari suatu lapisan lempung dari gambar 2.19 yang memiliki ketebalan HC dapat dihitung sebagai berikut. SC sama dengan AE per 1 plus EO kali AC. Untuk lempung yang terkonsolidasi secara normal yaitu delta O per delta aksen. AE sama dengan C log delta E AE per delta O. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diki Akbar Maulana. Selanjutnya ada waktu konsolidasi. Selama proses konsolidasi, beban yang awalnya dibawa oleh air secara bertahap ditransfer ke dalam tanah. Hilangnya tekanan air pori maka akan meningkatkan tegangan efektif yang menyebabkan penurunan. Di bawah merupakan ada dua gambar yang dimana A merupakan persamaan penurunan dan B merupakan variasi dengan waktu dan kedalaman. Koefisien konsolidasi atau CV. Nilai untuk lempung yang terkonsolidasi berlebih secara signifikan, lebih besar daripada lempung yang terkonsolidasi normal. Oleh karena itu, lempung yang terkonsolidasi berlebihan akan terkonsolidasi lebih cepat daripada lempung yang terkonsolidasi secara normal. Nilai CV dapat bervariasi dari kurang dari 1 meter persegi per tahun untuk lempung dengan permeabilitas rendah hingga lebih dari 200 meter persegi per tahun. Untuk lempung berpasir yang terkonsolidasi berlebih dengan permeabilitas tinggi. Di samping merupakan ada gambar yang dimana koefisien terkonsolidasi. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada kekuatan geser. Kekuatan geser didefinisikan dalam tegangan efektif adalah S sama dengan C aksen tambah delta tan theta aksen dengan keterangannya di bawah ini. Persamaan di atas disebut sebagai kriteria kegagalan mol kolom nilai C aksen untuk pasir dan lempung terkonsolidasi normal sama dengan 0. Untuk lempung terkonsolidasi berlebih C aksen lebih besar dari 0. Nilai uji geser langsung. Pasir kering dapat dengan mudah diuji dengan uji geser langsung. Pasir ditempatkan dalam kotak geser yang dibelah menjadi dua bagian. Pertama, beban normal diterapkan pada spesimen. Kemudian, gaya geser diterapkan ke bagian atas kotak geser untuk menyebabkan keruntuhan di pasir. Tegangan normal dan geser pada keruntuhan adalah delta tegangan sama dengan N per A dan S sama dengan R per A, di mana A adalah luas bidang keruntuhan dalam tanah, yakni luas penampang kotak geser. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Neng. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada uji triaksial yang termasuk uji geser. Nah, uji triaksial ini dapat dilakukan pada pasir dan tanah liat. Pada dasarnya, pengujian terdiri dari menetapkan spesimen tanah yang dibatasi oleh membran karet ke dalam ruang dan kemudian menerapkan tekanan pengekangan menyeluruh ke spesimen melalui cairan ruang tersebut. Nah, di sini untuk lempung terdapat 3 jenis pengujian utama, yaitu dapat dilakukan dengan peralatan triaksial. Yang pertama itu ada uji triaksial terkonsolidasi atau uji CD. Yang kedua itu ada uji triaksial terkonsolidasi tidak terdrainase atau uji CU. Dan yang terakhir ini ada uji triaksial tidak terkonsolidasi dan juga tidak terdrainase atau uji UU. Bisa di next. Nah, selanjutnya ini ada uji kompresi tak terbatas. Pengujian tekan merupakan tipe khusus dari uji triaksial.
di mana tekanan pembatas itu sama dengan 0, dan dalam pengujian ini juga tegangan aksial diterapkan pada spesimen yang menyebabkan keruntuhan. Nah, di sini terdapat tabel ketentuan konsistensi tanah liat berdasarkan kekuatan kompresif, di mana terdapat konsistensi sangat halus hingga keras, dengan Q-nya dimulai dari 0 sampai 25 hingga lebih dari 400. Selanjutnya, parameter kuat geser. Terdiri dari 4 macam, yaitu ada yang pertama parameter kuat geser terdrainase. Ini dapat disimbolkan dengan C aksen dan juga tegangan vertikal efektif. Yang kedua, parameter kuat geser tak terdrainase dapat disimbolkan dengan CU dan tegangan efektif sama dengan 0. Yang ketiga, parameter kuat geser puncak, C aksen peak atau puncak, dan tegangan vertikal puncak. Yang terakhir, parameter kuat geser sisa, yaitu C sisa dan tegangan efektif sisa. Selanjutnya ada kepekaan. Tingkat kepekaan tanah merupakan rasio kekuatan tekan bebas dalam keadaan tidak terganggu dengan keadaan pemampatan, di mana rumusnya yaitu ST sama dengan QU tak terganggu dibagi QU dibentuk ulang. Tingkat kepekaan sebagian besar lempung berkisar antara 1 hingga 8. Namun lempung laut flokulan memiliki rasio sensitivitas itu lebih tinggi, yaitu sekitar 10 hingga 80. Next. Nah, di sini terdapat kesimpulan. Hubungan fase berguna dalam menghitung massa dan volume yang berbeda fase dalam tanah dan dalam menentukan kadar air, angka pori, derajat kejenuhan, dan berat satuan. Terdapat 2 sistem klasifikasi tanah utama yang digunakan dalam geoteknik, yaitu ada sistem USGS dan juga AASTO. AASTO ini baik digunakan untuk perbaikan jalan, sedangkan USGS itu digunakan di semua aplikasi geoteknik. Tanah berbutir kasar diklasifikasikan berdasarkan distribusi ukuran butirnya, lalu berbutir halus tanah diklasifikasikan berdasarkan batas Atterberg. Nah, tanah runtuh dalam geser dan mengikuti kriteria kegagalan Mohr-Coulomb, dan kegagalan ditentukan oleh 2 parameter kohesi C dan juga sudut gesekan yang bisa didefinisikan dalam hal tegangan total atau efektif dan ditentukan oleh triaksial atau uji geser langsung. Oke. Nah, sekian. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan kami buka satu sesi pertanyaan yang mana akan diberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya sebanyak 2 pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya bisa on mic. Pertanyaan pertama sudah ada di kolom chat dari Shalwa Farida, dan pertanyaan kedua juga sudah ada di kolom chat dari Anggraini Resti Mitra. Untuk pertanyaan dari Shalwa akan dijawab oleh Zahra. Oke, izin menjawab pertanyaan dari sejawat. Pertanyaannya itu, bagaimana cara pasir kering diuji coba dengan cara uji geser langsung? Bisa dijelaskan tahapannya? Untuk tahapannya,
Jika pasir kering itu diuji dengan uji geser langsung, pasir kering itu ditempatkan dalam kotak geser yang dibelah menjadi 2 bagian. Kemudian beban normal diterapkan pada spesimen, kemudian pada gaya geser diterapkan pada bagian atas dari kotak gesernya untuk menyebabkan keruntuhan pada pasir tersebut, di mana tegangan normal geser dan keruntuhannya itu harus lebih besar daripada lebih besar daripada N/A dan R/A. Seperti itu sejauh apa sudah jelas? Baik, untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Nexiska. Baik, terima kasih. Di sini Anggraini Resti bertanya terkait bagaimana cara uji triaksial untuk tanda dalam keadaan terkonsolidasi tidak terdrainase atau CU dan juga terkonsolidasi terdrainase atau CD. Jadi cara pengujian dari sistem tersebut yaitu pertama, sistem peralatan uji triaksial yang terdiri atas sel triaksial, peralatan pembebanan aksial, peralatan pengontrol tekanan, dan peralatan ukur yang terdiri atas alat ukur tekanan sel dan tekanan balik, alat ukur tekanan air pori, alat ukur perubahan volume, alat ukur deformasi, benda uji atau penurunan benda uji, dan serta bahan atau persyaratan lainnya. Dan yang kedua itu siapkan petunjuk pengoperasian alat dan metode uji. Yang ketiga, hitung parameter tanah semula. Setelah penjenuhan dan konsolidasi, serta perhitungan regangan dan tegangan pada waktu dilakukan penggeseran dengan cara kompresi atau tekanan. Yang keempat, itu melaporkan hasil uji geser triaksial terkonsolidasi tidak terdrainase atau CU dan terkonsolidasi terdrainase atau CD untuk contoh tanah kohesif. Dan yang terakhir itu melakukan pengisian formulir pada formulir pengujian. Oke, kepada Anggraini, apakah sudah terjawab? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, dan diingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat ya teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.